Halo, jumpa kembali dengan Yusef Studio Sablon. Teman-teman, pagi ini saya cuci screen lagi untuk persiapan besok ada sablonan kaos jersey yang akan kita sablon dengan satu warna putih plastisol, dan nanti yang ada logonya kita akan sablon dengan DTF. Nah, sebab itu pagi ini saya persiapkan untuk menghapus screen dulu. Seperti biasa ya teman-teman, saya menggunakan Kaporit. Nah, ini screen yang kemarin kita pakai untuk sablon Mapala punyanya anak-anak mahasiswa UNS. Ini kita hapus dulu dan nanti akan kita ganti dengan film yang baru yang untuk kaos jersey. Nah, screen yang sudah kita pakai kemarin ini kita bersihkan dulu dari bekas-bekas tintanya dan kertas-kertasnya. Kemudian kita basahi teman-teman ya, screen itu kita basahi dulu. Setelah basah kita taburi dengan Kaporit seperti tadi, yang di dalam atau di depan sudah kita taburi Kaporit. Nah, sekarang yang bagian belakang ini juga kita gosok-gosok dengan solet teman-teman ya. Nah, ini kita gosok-gosok sampai nanti terasa lembut, karena biasanya kalau obat afternya itu sudah mulai luntur atau mulai rontok, itu screen yang kita gosok-gosok itu akan menjadi lunak, jadi terasa lembut dan bekas-bekas lakbannya juga mudah mengelupas kena dengan Kaporit. Nah, ini memang memerlukan waktu yang 10 menit kita gosok-gosok. Nah, selagi nunggu yang pertama itu lunak, nah kita lanjutkan atau kita hapus yang screen berikutnya. Jadi sekali kita menghapus itu kadang-kadang kita menghapus 3, 4 atau bahkan lebih. Jadi sekaligus kita mempersiapkan untuk beberapa sablonan. Nah, kemudian setelah kita rasa cukup, maka kita akan semprot supaya bekas-bekas Kaporit tadi terlepas. Kemudian kita bersihkan yang bekas tinta yang masih membayang ini ya teman-teman. Kita bersihkan dengan M3 dan sabun colek. Cukup kita teteskan M3 di atas bekas tinta itu dan kita beri sabun colek sedikit, kemudian kita gosok-gosok. Nah, ini bekas tinta akan menipis dan lama-lama terhapus. Nah, jadi seperti ini, hilang bekas tintanya. Kemudian tinggal kita semprot lagi untuk membersihkan dari bekas tinta dan sabunnya, sehingga screen itu nanti akan kembali bersih dan siap untuk kita gunakan mengabstruk film yang baru. Juga sebaliknya kita semprot sehingga bersih dari luar dan dari dalam teman-teman ya. Jangan sampai nanti waktu kita akan abstruk masih tertinggal sisa-sisa tinta yang akan membuat screen buntu. Sebab itu kita semprot dari luar dan dari dalam. Nah, kemudian setelah selesai semprot, kita tiriskan atau kita gantung saja, atau kita jemur kalau pas ada panas matahari juga boleh,
sehingga akan cepat menjadi kering. Ya teman-teman, ini ada pekerjaan untuk menyablon kaos bahan jersey seperti ini, dan kita diminta untuk menyablon di bagian dada yang seperti ini teman-teman ya, bagian dada di sini. Nanti tulisannya ini, tulisannya kita tambahi dengan tulisan Bali Trip yang posisinya di bagian depan di dada, kemudian bentuknya atau tulisannya itu nanti mengikuti desain kaos yang melengkung ini. Nah, oleh sebab itu desainnya kita buat sama melengkung seperti ini, nanti kita letakkan di posisi seperti ini. Nah, kalau kita sudah pas tempatnya begini, maka kita akan tumpangkan screen di atasnya untuk kita buat pola meletakkan kertas film ini nanti ketika kita mengafdruknya. Nah, ini screen yang sudah kita cuci kemarin, kita letakkan di atasnya begini ya teman-teman, di atasnya begini. Nah, kemudian screen yang sudah kita letakkan di atas seperti ini, kita beri tanda garis, seperti ini teman-teman ya, tanda garis. Nah, ini kita garis pinggir kertas yang sebelah kiri dan yang di sini, dua sisi saja. Fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk kita meletakkan kertas film pada screen yang akan kita afdruk. Jadi nanti tinggal kita meletakkan ujung kertas di garis atas dan di garis samping kiri ini, sehingga nanti pas dengan ukuran yang pertama kita ukur ini. Nah, kemudian setelah kita garis, kita akan proses afdruk. Baiklah teman-teman, kita akan mulai proses afdruk. Kita akan campur dulu obat afdruknya, karena itu kaos kita menggunakan Brimoltek. Nah, kita akan campur dulu. Kita tuangkan sedikit saja teman-teman ya, seperlunya saja, secukupnya, karena kita hanya ingin mengafdruk sedikit saja, maka kita kira-kira secukupnya saja ya, kira cukup. Kemudian kita tambah dengan ini sintesisernya, ini juga sedikit saja. Kemudian kita aduk, kita tutup dulu. Kita aduk sampai merata sehingga obatnya tercampur sempurna. Nah, nanti seperti itu. Ya, kita akan melumuri atau membalur screen dengan obat afdruk. Sebetulnya kita bisa pakai seperti ini ya teman-teman, ini namanya puter, tapi ini harus isinya banyak supaya dia bisa memenuhi selebar screen ini. Nah, karena kita hanya butuh sedikit, maka kita tidak perlu menggunakan ini. Kita letakkan saja, dan kita akan gunakan dengan alat yang lebih sederhana supaya ngirit. Nah, ini kita tuangkan begini. Kemudian kita bisa menggunakan ini teman-teman, kartu, bisa kartu, ini kartu apa ini, kartu Natasa, atau bisa kartu bekas perdana itu ya teman-teman, atau kartu ATM atau apapun, yang penting kita bisa gunakan terus seperti ini, bisa penggaris atau bisa kertas. Nah, kita ratakan.
Nanti kita balik juga ya teman-teman, dari dalam juga kita lumuri supaya obatnya merata. Ini hasilnya sudah kita ratakan, dan ini garis yang kita buat tadi ya teman-teman. Nanti untuk meletakkan kertas film yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kemudian setelah kita olesi dengan obat afterlook, sekarang kita akan keringkan dengan hair dryer. Ya, ini hanya untuk mempercepat teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan kipas angin atau dibiarkan begitu saja di suhu ruangan, dia akan kering sendiri. Tapi karena kita ingin mempercepat, kita gunakan hair dryer. Ya, ini dari dalam juga. Sudah kering ya teman-teman, sudah kering. Sekarang kita akan proses afterlook. Nah, kita akan afterlooknya di sini. Nah, karena ini kertas, maka perlu kita beri minyak supaya nanti menjadi transparan gambarnya. Karena untuk di afterlook itu perlu gambarnya transparan. Kita akan lumuri dengan minyak, dan kita pakainya solar. Sebetulnya bisa langsung dilumuri di atas screen ya teman-teman, tapi nanti terlalu basah, maka saya lebih senang begini. Saya basahi dulu di meja kaca ini, kemudian baru nanti kita tempel di screennya. Nah, selesai kita lumuri dengan solar, ini menjadi transparan, bolak-balik transparan. Ini kita akan tempelkan di screen. Nah, kita tempelkan begini teman-teman. Kita mengikuti pola garis yang sudah kita buat pertama tadi. Kita letakkan di ujung sebelah sini. Dan yang sini juga harus sama. Nah, ini sudah lurus, sejajar. Kemudian kita akan mulai penyinaran. Nah, kita perlu tutup dulu dengan spons hitam begini ya teman-teman. Nah, sudah cukup panjangnya. Dan kita tutup dengan papan untuk kita nekan. Kemudian penyinarannya kita butuh waktu 1 menit saja. Nah, ini sudah 1 menit. Kita tekan tombolnya dan kita tunggu 1 menit. Ya, selesai teman-teman. Sekarang kita akan cuci dengan air. Kita basahi supaya gambarnya keluar.
untuk gambarnya terlihat. Nah, cukup disiram saja ini. Kita balik. Sampai gambarnya berlubang ya, siap kita pakai untuk sablon. Nah, ini terbuka gambarnya. Bisa lihat ya, gambarnya sudah terbuka. Oke, selesai, kita akan jemur. Ya, ini teman-teman sudah berlubang, gambarnya sudah bisa kita gunakan untuk nyablon. Kita tunggu kering dan kita besok lanjutkan untuk menyablon. Oke teman-teman, hari ini kita akan mulai menyablon. Pertama-tama kita siapkan dulu mejanya, yaitu kita tambahi dengan lem. Sekalipun ini kalau saya lihat masih lengket teman-teman, tapi karena kita akan menyablon kaos jersey itu yang sifatnya licin, jadi itu saya merasa perlu untuk saya tambahkan lem sehingga supaya merekatnya kuat. Karena kalau tidak kuat lemnya, nanti ketika kita sablon itu kaosnya bisa bergeser sehingga hasil sablonannya menjadi tidak rapi atau bisa menjadi misprint atau blobor. Nah, kemudian setelah kita lem, kita tunggu sampai kering teman-teman. Nah, ini kita raba sudah lengket sekali. Setelah kering nanti baru kita pasangi kaosnya. Nah teman-teman, ini meja yang tadi sudah kita beri lem, sekarang kita pasangi kaos seperti ini. Nah, ini akan kita sablon yang satu warna, yang kemarin yang Bali Trip, nanti yang ada di depan sini melengkung. Nah, kemudian nanti di atas ini masih ada sablonan yang color atau beberapa warna, dan di belakangnya di punggung juga ada satu sablonan yang beberapa warna. Nah, itu nanti kita menggunakan DTF. Jadi untuk pengerjaan kali ini kita gabung, yang satu warna kita sablon dengan plastisol, kemudian yang beberapa warna nanti kita sablon dengan DTF atau kita tempel dengan print DTF. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan. Untuk kaos jersey ini saya menggunakan tinta plastisol ya teman-teman, karena tinta plastisol ini selain tidak mudah mampet, juga lebih bagus hasilnya. Jadi karena ini gambarnya miring, teman-teman bisa lihat ini saya ngesutnya mengikuti arah tulisan, jadi tidak dari
depan ke belakang atau belakang ke depan, tapi miring, supaya rakelnya pun kita bisa menggunakan rakel yang kecil. Kemudian setelah kita sablon, kita panasi dengan hair dryer, dengan hot gun, karena ini tintanya plastisol ya teman-teman. Kalau dengan hair dryer tidak mungkin bisa kering, maka kita harus gunakan hot gun supaya bisa kering. Kita hot gun dan sekali-sekali kita raba untuk mengetahui sudah kering atau belum. Karena kalau nanti belum kering, ketika kita lepas itu sablonannya akan rusak. Ya, ini kita sudah sablon 1 kali naik, kelihatannya sudah solid ya teman-teman, sudah bagus. Karena ini menumpang di warna gelap, maka putihnya sudah langsung jelas. Jadi tidak perlu kita ulang lagi atau tidak perlu dikesut 2 kali, cukup sekali saja, ini sudah jelas. Nanti tinggal kita proses dipanasi, dipres. Ya, kita akan press, akan manasi teman-teman ya. Ini kita setel temperaturnya atau suhunya 160 dan temponya 20 detik. Jadi bisa naik turun sendiri, tapi kita setelnya 160. Dan sudah siap. Ini kita kaosnya kita masukkan di sini. Kemudian kita tutup dengan astralon ini, bisa dengan kertas HVS juga bisa. Nah, kita pakai yang dop ya teman. Ini yang sebaliknya dop, ini yang belakangnya gilap, kita pakai yang dop. Kita press, kita tunggu sampai waktunya habis. Ya, ini sudah menandakan selesai, waktunya habis tuh, angkanya 0. Kita buka. Ya, langsung saja kita ambil plastiknya. Dan ini sudah selesai. Biasanya teman-teman kalau sudah dipres itu dia diraba menjadi halus. Beda kalau masih belum dipres atau masih setelah disablon seperti ini hasilnya masih, kalau kita raba masih kasar. Nah, biasanya yang belum dipres tuh kalau kita raba kasar, dan ini gampang rontok, makanya perlu kita press supaya dia matang dan awet. Kita press lagi. Kita tunggu sampai waktunya selesai. Ya, selesai. Kita buka teman-teman. Ya, ini langsung kita lepas plastiknya. Ini sudah matang dan kita raba kembali, dia halus. Ya teman-teman, tadi kita sudah selesai sablon dan kita press yang satu warna ini. Kemudian nanti di dada kanan ada tulisannya ini teman-teman. Nah, ini kita akan tempel dengan print DTF. Jadi untuk DTF nya ada 2, punggung dan dada depan kita tempel dengan DTF. Nah, sekarang kita akan potong-potong dulu. Kita cukup menggunakan gunting saja. Ini jaraknya sempit ya teman-teman, karena kita menghemat supaya muat untuk tulisan sebanyak ini, jadi kita pepet-pepetkan. Nah, ini kita akan potong-potong dulu ya menurut gambarnya. Kita harus hati-hati ya teman-teman, karena ini kita buat gambarnya mepet supaya bisa muat untuk banyak gambar, maka kita harus ngaturnya, harus spasinya agak mepet.
Nah, nanti tulisannya ini teman-teman. Ini kita tempel di sini nanti. Nanti kita press di tempat ini. Dada bagian kanan. Yang belakang kita tempel yang besar. Sama teman-teman, kita potong dulu menurut ukurannya. Gambarnya ini. Nah, ini teman-teman, nanti yang besar kita tempel di sini seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai mengepresnya. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke tempat pengepresan dengan menggunakan mesin head press. Sebelum kita gunakan, kita hidupkan dulu tadi terlebih dahulu untuk mencapai panasnya di suhu 160 derajat, dan kita atur tempo atau timernya 20 detik saja, itu sudah cukup. Nah, kita tunggu teman-teman sampai 20 detik. Setelah 20 detik dia akan berbunyi. Nah, ini kita ambil, kita lepas, dan kita lanjutkan dengan kaos yang lain. Sama, kita pasangkan dulu DTF-nya di tempat yang kira-kira pas tengah-tengah, dan dari leher sudah kita ukur, kita press dan kita buka. Nah, selesai nih teman-teman. Dan setelah kita tunggu sampai dingin, kita kelupas plastiknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah menempel, dan kalau sudah dingin itu akan mudah sekali kita kelupas. Nah, inilah hasilnya teman-teman dari DTF yang kita press di kaos di bagian belakang di punggung. Sekarang kita lanjutkan dengan desain yang kedua. Ini tulisannya Indotech, sama modelnya, yaitu yang di belakang besar di punggung dan yang di depan bagian dada sebelah kanan itu kecil. Ini kita juga press karena kita pakai DTF, kita press dengan waktu 20 detik saja. Nah, ini sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kita selesaikan seluruh kaos, nanti yang belakang selesai, kemudian kita lanjutkan yang bagian depan, yang dada. Kemudian kalau sudah dingin, nanti kita lepas satu persatu, dan kemudian nanti untuk kita press ulang yang kedua kali. Jadi setelah kita kelupas teman-teman ya, untuk memperkuat hasil gambar yang menempel di kaos itu, kita akan press sekali lagi, tapi dengan waktu yang tidak lama atau yang tidak sama dengan 20 detik. Kita paling hanya menggunakan 10 detik saja sudah cukup. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita ulang press supaya gambarnya menempel kuat yang belakang, kemudian ini yang depan kita juga press ulang. Ini saya pakai hanya 5 detik teman-teman, karena sudah cukup untuk membuat tinta itu menempel kuat di kaos. Nah, kita selesaikan sampai seluruh kaos dipres 2 kali, sehingga kita pastikan semua hasil DTF itu menempel kuat di kaos yang kita kerjakan, baik yang di bagian punggung di belakang ataupun yang di bagian dada di sebelah depan. Nah, demikianlah teman-teman, kiranya bermanfaat bagi
kita semua, paling tidak memberikan kita pengetahuan tentang cara kita menyablon dengan campuran antara sablon manual dan DTF. Terima kasih.